Warga biasa di Pondok Labu membuktikan bahwa kemerdekaan hari ini berarti berani mencari solusi sendiri. Saat banjir berulang datang, mereka tidak hanya menunggu bantuan pemerintah. Mereka menciptakan sistem peringatan dini sederhana berupa sirine agar warga memiliki waktu menyelamatkan diri. Inilah wajah kemerdekaan di tahun 2026, masyarakat yang mandiri, peduli, dan saling menjaga. Jika dahulu perjuangan adalah merebut kemerdekaan, hari ini perjuangan adalah melindungi kehidupan sesama. Jadi kita nggak tahu mau banjirnya apa, kadang-kadang kan sudah tahu-tahu air udah datang membludak gitu. Kan kita pada nggak tahu, taunya hanya diituin kentong-kentongin yang di tiang listrik. Jadi kita kan nggak bisa siap-siap gitu kalau itu. Saya pernah digendong Kak di sini sampai sambil nangis, yang itu 2020. Kan gede banget Kak. Perahu karet nggak bisa masuk kalau itu. Jadi otomatis pakai tambang. Jadi kita ntar dibantu Karang Taruna pada bantuin nyebrangin gitu di pengungsian. Mungkin ya dari warga sendiri pun emang gak ngerti bagaimana dapat informasinya tuh gimana, sama badan berwenangnya tuh ya mungkin kurang ada follow up buat warga kita yang sering kena banjir. Jadi tuh badan berwenang tuh biasanya tuh kayak dari pemerintah gitu adanya tuh setelah kita kena banjir. Jadi kayak ngasih baju bekas buat warga yang bajunya banyak yang hilang, ngasih peralatan sekolah buat anak-anak yang peralatan sekolahnya rusak karena banjir, ataupun kayak ngasih makanan. Karena kan kita nggak ada listrik ya kalau lagi banjir, jadi tuh masak nasi aja tuh nggak bisa. Jadi pemerintah tuh ngasih makanan kayak nasi bungkus atau apapun itu. Ya kalau misalnya ada banjir yang gede aja gitu, skalanya tuh besar, yang sampai listrik dimatiin sampai setengah hari gitu. Biasanya sih kayak gitu. Saat itu saya diklat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di Sentul. Jadi setelah saya ikut diklat selama 5 hari di Sentul, saya mendapat banyak materi tentang kebencanaan dan khususnya banjir. Karena kebetulan memang wilayah saya ini rawan terhadap banjir, makanya saya aktif terkait penanganan banjir. Jadi sebelumnya di sana itu juga saya sangat cukup kritis juga menanyakan sistem peringatan apakah ada atau tidak, dan saat itu saya mendapatkan jawaban ada, namun dengan harga yang cukup fantastis ya. Jadi sepertinya saya rasa juga itu tidak bisa direalisasikan di masing-masing rukun tetangga ataupun rukun warga karena harganya yang hampir 3 digit seperti itu. Jadi saya melihat peluang dari situ, kayaknya teman-teman Karang Taruna RT 02 RT 010 bisa nih bikin yang 11-12 alatnya kayak yang punya BNPB itu. Awalnya tadi sebenarnya bukan warna abu-abu kayak gini. Tadinya tuh karatan semuanya. Kita amplas dulu, kita cat, bener-bener sedemikian rupa warnanya hampir sama kayak yang baru. Ya alhamdulillah. Dan kalau untuk sirenenya kita pinjam uang kas RT sebesar 350.000. Itu buat beli sirene baru. Masing-masing teman-teman di Karang Taruna ini memiliki potensi pengetahuan teknologi yang sangat lumayan cukup, dan sayang kalau nggak kita kembangin melalui aksi nyata. Ya inilah hasilnya. Ya karena kita ya udah di sini ya, warganya saya salutnya udah pada guyup rukunnya, gotong royongnya, salut saya pokoknya di sini tuh daerah Kamang Bawah. Dari kita sih harapannya ya pemerintah bukan nge-highlight dari sirene doang ya, tapi juga mungkin bisa dapat eksistensi lagi dari pemerintah tuh kayak bikin tanggulan di kali untuk mengurangi tinggi air kalau misalnya meluap ke atas gitu. Jadi biar lebih nggak terlalu cepat, atau mungkin bisa juga nggak ngeluap sampai atas gitu. Jadi nggak sampai menyebabkan banjir. Sehingga 17 Agustus tidak hanya dimaknai sebagai seremonial lomba,
Tapi bagaimana semangat perjuangan masih hidup dalam bentuk yang berbeda. Bagi sebagian orang, bunyi sirene adalah pertanda bahaya. Namun, bagi warga Pondok Labu, suara itu justru menjadi harapan. Harapan agar semua orang memiliki waktu untuk pulang, menyelamatkan keluarga, dan bertahan dari banjir.